wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hey. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke teman-teman, kalau misalkan nih kita kembali lagi mengulas lagi masalah atau berita yang lagi viral sekarang, atau siapa sih ulama, guru-guru yang lagi viral, pasti udah gak asing banget. Dan tadi malam kayak bom banget tentang berita ini, yang dimana Ustadz Abdul Somad, yaitu guru kita, diusir atau ditolak dari Singapura. Alasan beliau ke Singapura adalah untuk melakukan kayak semacam liburan biasa aja. Akan tetapi ada beberapa hal yang menurut negara Singapura itu Ustadz Abdul Somad tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam negara Singapura. Negara Singapura menolak UAS untuk masuk ke negaranya dengan beberapa hal karena ceramah-ceramah beliau yang begitu ekstrim dan juga anti keberagaman. Yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya negara Singapura itu adalah negara yang multi etnis dan juga multi agama. Dan lalu ada salah satu ceramah beliau yang mengatakan bahwasanya bom bunuh diri dalam konteks Israel dan Palestina. Lalu juga beliau ini sering kan ceramah-ceramah yang mengenai orang-orang kafir atau menghina agama lain atau menyebut agama yang di luar Islam sebagai kafir. Sehingga orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap ceramah-ceramah beliau memojokkan Ustadz Abdul Somad dengan cara, masa iya dia teriak kafir-kafir kemana-mana, akan tetapi dia sendiri yang pergi berlibur ke negara kafir. Dalam hal ini berarti banyak di antara kita yang tidak tahu arti kafir sendiri di dalam agama Islam. Sehingga teman-teman, kata kafir bagi mereka itu adalah kata penghinaan, kata yang kasar bagi orang yang di luar Islam menurut mereka, atau bagi orang-orang yang belum memahami Islam secara menyeluruh, atau cuman dia tuh ngelihat teks satu konteks dari orang, udah cuma satu orang aja, nggak mempelajari ilmu-ilmu yang lain, sehingga mereka itu menganggap bahwasanya begini loh toleransi, begini loh sebenarnya sebutan untuk orang yang di luar Islam tuh bukan kafir. Sebenarnya sebutan yang di luar Islam tuh sebenarnya non muslim, bukan kafir. Akan tetapi teman-teman, dalam konteks agama Islam, kata kafir itu adalah kata yang paling lembut, kata yang paling santun bagi orang-orang yang di luar dari Islam. Saking lembutnya ya teman-teman, agama Islam menyebut orang yang di luar Islam sebagai kafir, sampai berdoa aja, ya Allah kafir anhum sayyi'atihim, ya Allah kafir anhum sayyi'atihim, yang berarti ya Allah tutuplah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka. Dalam hal ini mereka kembali kepada kafir, kepada orang-orang yang kafir itu. Jadi alangkah lembutnya penyebutan agama Islam bagi orang-orang yang di luar Islam, yaitu sebutan sebagai kafir. Dan juga bahkan agama Islam itu melarang untuk membunuh orang kafir. Kalau misalkan kita melihat dalam konteks kata bahasa Arab, kata kafir itu berasal dari kata kufur yang berarti ingkar, menolak, dan menutup. Sedangkan kata kafir sendiri adalah isim fa'il. Fa'il itu adalah isim dari orang, maksudnya orang yang mengerjakan. Sedangkan jamaknya adalah kufar. Dan di dalam teks bahasa Inggris, kata kafir adalah cover, yaitu sama aja kan, cover yang berarti adalah menutup. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita perpanjang dari kata kafir tersebut adalah orang yang menutup hatinya, atau orang yang menolak hatinya dari rahmat Allah atau dari hidayah dari Allah, orang yang menolak atau orang yang tidak percaya akan Allah dan Rasulnya, sehingga iman tidak tembus ke dalam dirinya karena mereka itu menutup hatinya agar tidak dimasuki oleh rahmat dari Allah, oleh hidayah dari Allah teman-teman. Jadi mereka sama menolak. Nah itu kalau misalkan kita panjangin arti kata kufur tersebut. Oke teman-teman, jadi singkatnya, kafir dalam agama Islam adalah orang yang menutup hatinya sehingga tidak tembus keimanan di dalam dadanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyebut kayak Kasar banget menyebut orang-orang yang di luar Islam itu kafir. Bahkan orang Islamnya sendiri kayak, kasar banget sih, lu tuh nyebut orang-orang itu gak usah kafir, maksudnya non
muslim aja, nggak usah terlalu menggampangkan kafir, nggak usah terlalu mengkafir-kafirkan orang, nggak usah terlalu menggampangi orang tuh kayak kafir. Iya. Enggak, sebenarnya kata kafir di dalam Islam itu adalah tadi orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak masuk ke dalam dirinya. Bahkan teman-teman, kata non muslim itu lebih sadis kalau misalkan kita jabarin lagi nih di dalam konteks agama Islamnya. Kata muslim dalam bahasa Arab yang berarti adalah selamat atau orang yang selamat. Sedangkan kalau misalkan kita sambungin nih dengan kata non muslim, berarti kan non itu tidak ya, berarti tidak selamat, berarti orang yang tidak selamat. Itu jadi lebih parah kan, lebih sadis, lebih ngeri, lebih ekstrim daripada kata kafir. Kata kafir artinya orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak masuk ke dalam dadanya. Sedangkan kata non muslim adalah orang yang tidak selamat. Mana ada kan teman-teman orang yang mau gak selamat? Masa iya orang mau didoain, orang mau dipanggil non muslim berarti tidak selamat? Masa iya? Kan pasti gak ada orang yang mau didoain tidak selamat. Jadi itulah teman-teman sebutan terbaik bagi agama Islam untuk orang yang di luar Islam, yaitu menyebutnya sebagai kafir atau memanggilnya sebagai kafir. Sedangkan orang yang telah membuka hatinya itu disebut sebagai mukmin. Jadi itu ya konteksnya teman-teman. Jadi nggak usah kayak bingung lagi antara arti kafir, muslim, sama mukmin. Jadi kalau misalkan orang yang menutup hatinya itu adalah kafir, dan sedangkan orang yang selamat adalah muslim, orang yang tidak selamat adalah non muslim, sedangkan orang yang membuka hatinya adalah mukmin. Jadi nggak ada konteks kayak penghinaan untuk mereka. Itu hanya sebutan bagi agama Islam kepada orang-orang yang di luar Islam, bukan penghinaan teman-teman. Kayak misalkan logikanya kita manggil monyet ya, hewan monyet, kita manggil monyet itu bukan penghinaan, itu emang nama yang diberikan oleh Allah kepada hewan yang berupa monyet, yang ada buntutnya panjang, yang ada bulu-bulunya. Itu sebutan untuk dia, jadi bukan penghinaan. Monyet, beda lagi konteksnya. Kalau misalkan kita ngatain orang, misalkan Ana ada sama teman Ana, terus Ana ngatain dasar monyet, itu baru kayak penghinaan bagi diri kita atau bagi orang lain tersebut. Dan juga kalau misalkan kerbau, kita manggil binatang kerbau, kita kan nggak menghina ya, kita nggak menghina kerbau tersebut, karena kerbau itu diberikan nama oleh Allah ya sebagai kerbau. Kecuali kalau misalkan kita manggil kayak orang, dasar kerbau, dasar ini, nah baru itu penghinaan. Sedangkan dalam Islam itu bukan penghinaan kata kafir. Kata kafir itu adalah sebutan yang paling lembut untuk orang yang di luar dari Islam. Jadi kayak kita sebagai orang yang muslim, kita sebagai orang yang mukmin, seharusnya harus tahu, seharusnya harus memberi pencerahan kepada orang-orang yang di luar Islam tersebut. Jadi selama Al-Quran masih diimani oleh orang Islam, masih ada di muka bumi, kata-kata kafir itu nggak akan pernah hilang. Karena emang di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasannya ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang menutup hatinya. Bukan ya ayyuhal non muslimun, bukan wahai orang-orang yang tidak selamat. Nggak ada, Allah nggak bakal ngejelekin manusia, maksudnya Allah tuh nggak bakal ngejelekin ciptaan dia. Allah nggak bakal menyebut atau sepah serapah kayak gitu ya untuk makhluk yang telah beliau ciptakan, yang telah ia ciptakan gitu teman-teman. Jadi di dalam Al-Quran pun sebutannya ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhal non muslimun, ya ayyuhal kirdun, kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya teksnya tuh beda gitu. Iya. Oke teman-teman, sampai sini udah paham lah ya dengan perbedaan anti kata kafir, muslim, mukmin, non muslim. Jadi sebelum kita lanjut nih, jangan lupa dong untuk like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu kan video-video terbaru upload-uploadan dari Ana. Dan juga share ke semua sosial media kalian, biarin orang-orang tuh pada paham arti dari kafir, muslim, non muslim, dan mukmin. Kalau misalkan kita telusuri nih teman-teman kata kafir, mungkin kenapa orang-orang yang di luar Islam itu nggak mau disebut sebagai kata kafir,
Jadi ada beberapa kitab di luar agama Islam, yaitu kata kafir adalah kata sepah serapah di dalam agama mereka. Makanya mereka tidak mau disebut sebagai kafir, karena kata kafir itu kata yang sangat kasar bagi mereka. Karena kalau misalkan orang yang menyebutkan atau ngata-ngata ini sesama mereka, kata kafir itu bisa mendapatkan dosa yang besar, bahkan bisa sampai dipidana. Mungkin itu kenapa mereka tidak mau dibilang sebagai kafir. Sedangkan di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam, kata kafir itu adalah kata yang paling baik pengucapannya untuk orang-orang yang berada di luar negara Islam. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aja, kata kafir adalah orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin kalau misalkan dalam teks Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kafir adalah orang yang tidak mengimani. Sedangkan mungkin bagi orang-orang yang di luar agama Islam, kata kafir adalah kata sepah serapah atau kata-kata yang buruk banget bagi mereka. Makanya mereka tidak mau disebut sebagai orang kafir. Jadi kalau misalkan dalam agama Islam sendiri, sebutan kafir itu adalah sebutan yang paling lembut bagi mereka. Jadi logikanya gini lagi ya teman-teman. Orang Islam mempunyai sebutan bagi orang-orang yang di luar dari Islam. Dan juga agama-agama lain kan punya juga ya sebutan bagi orang-orang yang di luar agama mereka. Kayak misalkan domba-domba yang tersesat, bahkan agama-agama yang lain juga kan punya sebutan bagi orang-orang yang di luar dari agamanya. Jadi begitu juga teman-teman, orang Islam menyebut orang-orang yang di luar agamanya, yaitu orang kafir. Kayak orang Kristen atau orang Katolik menyebutnya sebagai domba-domba yang tersesat. Terus juga orang Buddha mungkin menyebutnya sebagai apa, Hindu sebagai apa, dan itu kayak perbedaan yang sebenarnya nggak usah diperdebatkan. Ya udah, terima aja, mungkin itu yang terbaik bagi dia, menurut agamanya. Dan kayak menurut agama Kristen atau Katolik, penyebutan domba-domba yang tersesat itu emang baik untuk agama Islam, misalkan gitu. Ya udah, kita terima aja kayak gitu. Bahkan teman-teman, kita udah sama-sama tahu bahwasannya umat Islam gak boleh membunuh orang kafir yang masih berada di naungan Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, jika mereka melakukan itu atau melakukan hal yang membunuh ya, bahwasanya mereka tidak akan mencium bau surga. Tuh, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahihnya. Jadi ada ya teman-teman, kayak salah satu kisah, yaitu seorang Yahudi kafir. Dia itu udah sangat tua, tapi dia hidup di kalangan orang-orang Muslim. Jadi yang bagi kalian nih yang tahu ceritanya, bisa banget komen di bawah, atau nanti kita bisa sharing-sharing atau kita bisa menceritakan lagi di kesempatannya. Karena di video kali ini kita akan ngebahas nih konteks sebenarnya kata kafir di dalam Islam itu seperti apa. Dan di dalam kitab Safinatun Najah, kafir itu ada 4 macam teman-teman. Yang pertama adalah kafir inkar, yang dimana dia ini gak tahu menau sama sekali tentang Allah dan Rasulnya, baik secara lisan, pribadi, dan di dalam hatinya. Dan yang kedua adalah kafir juhud, yang dimana dia mengenal Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mau sama sekali mengakui adanya Allah dan Rasulnya, baik secara lisan ataupun di dalam hatinya, seperti kufurnya iblis dan orang-orang Yahudi. Yang ketiga nih teman-teman adalah kafir nifak, yang dimana dia mau berikrar secara lisan akan tetapi tidak mempercayai di dalam hatinya. Dan yang terakhir adalah kafir inat, yang dimana dia mau berikrar secara lisan dan dia mempercayai Allah dan Rasulnya di dalam hatinya, akan tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah ada di dalam agama Islam, yaitu seperti Abu Thalib. Dan kalau misalkan kita merujuk kepada Al-Quran, yang dimana orang kafir ini terbagi lagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kemungkaran di atas muka bumi, yang dijelaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 4. Lalu golongan yang kedua adalah kafir zimmi, yang dimana orang kafir yang taat kepada penguasa Islam, yang dia mau membayar zakat, izyah atau upeti, yang dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Dan golongan yang ketiga adalah kafir mu'ahad, yang dimana
orang-orang kafir yang tinggal di negara-negara kafir akan tetapi memiliki perjanjian damai dengan negara muslim yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 56. Dan golongan kafir yang terakhir adalah kafir mustakman, yaitu di mana orang-orang kafir yang berada di negara Islam yang mendapatkan keamanan atau keselamatan bagi mereka di bawah naungan Islam, yaitu telah dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 6. Jadi itulah ya teman-teman, beberapa kayak dari macam-macam orang kafir, bahkan golongan-golongan orang-orang kafir. Kan teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berinteraksi dengan orang-orang yang di luar Islam, yaitu orang Nasrani, orang Yahudi, dan orang Quraisy. Nabi Muhammad tidak menyebutkan mereka sebagai orang kafir, akan tetapi manggilnya dengan ya orang-orang Nasrani, ya orang-orang Yahudi, ya orang-orang Quraisy, kayak gitu. Bahkan suatu ketika Rasulullah itu pernah menulis sebuah surat kepada Raja Rum dan memanggilnya dengan ya Adhi Rum, kayak gitu. Nah, tapi tetap itu dalam hal konteks yang banyak, maksudnya orang yang berkelompok, kayak kita manggil jamaah kan, kalau orang Islam jamaah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan Rasulullah itu memanggil mereka dalam hal berkelompok kayak gitu, wahai orang-orang Nasrani, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Rum, kayak gitu. Itu dalam hal konteks berkelompok. Tapi kalau misalkan dalam teks keimanan, keagamaan, kepercayaan kita, ya kita tetap memanggil orang-orang yang di luar dari Islam itu dengan sebutan kafir. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video penjelasan saya. Dan saya ingatkan lagi ya, bahwasannya di dalam video ini nggak ada yang namanya niatan untuk menjelekkan suatu golongan, niatan untuk menjelekkan suatu agama dan lain sebagainya. Akan tetapi niat saya hanya untuk meluruskan kata kafir di dalam Islam ini seperti ini artinya, kata muslim di dalam Islam ini seperti ini artinya, kata mukmin dalam Islam ini seperti ini artinya. Apabila ada yang menyalahgunakan atau ada yang salah paham, itu berarti bukan termasuk dari agama kami, karena agama kami itu tidak pernah yang namanya mengajarkan, atau agama Islam itu tidak pernah yang namanya mengajarkan untuk mengolok-ngolok satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata ana yang salah, ana mohon maaf kepada Allah, ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung di-share sebanyak-banyaknya agar kalian tahu ya info ini, terus teman-teman kalian juga tahu. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di-share.